Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di akhir Physics Education. Oke, kepada teman-teman semuanya, selamat berjuang dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk Olimpiade Sains Kabupaten ini tahun 2023. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membahas yaitu soal Olimpiade Sains Kabupaten bidang fisika tahun 2023, dan di sini bidang yang akan kakak bahas yaitu soal terkait dengan dinamika Newton, teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan komen juga terkait dengan berapa persen kalian mengisi di Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2023 ini. Ya, oke. Langsung saja kita ke soal. Oke. Yeay. Nah, ini adalah salah satu soal OSK tahun 2023, teman-teman ya. Sebuah balok bermasa M sama dengan 0,5 kg bergerak pada suatu permukaan horizontal yang diberi cairan oli sehingga balok merasakan gaya gesek yang bergantung pada kecepatan sesuai dengan persamaan, yaitu RV sama dengan min KV pangkat 3/2. Ya, jadi di sini gayanya itu bergantung pada kecepatan atau gaya sebagai fungsi dari kecepatan. Jadi sebetulnya gaya itu atau fungsi gaya itu sebetulnya bisa bermacam ya. Gaya sebagai fungsi dari waktu, gaya sebagai fungsi dari jarak, dan di sini yaitu gaya sebagai fungsi dari kecepatan ya. Oke, ketika kecepatan balok tersebut sama dengan 4 meter per sekon, besar gaya gesek adalah minus 2 Newton. Oke, gerakan balok tersebut hanya pada satu dimensi, berarti hanya satu dimensi ya teman-teman. Ketika balok berada di titik O, diberikan kecepatan awal ke kanan sebesar 9 meter per sekon, berarti kecepatan awalnya itu 9 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jarak maksimum yang ditempuh balok adalah, jadi clue-nya di sini adalah yaitu gaya. Gaya itu adanya di hukum Newton ya. Jadi kita bahas atau kita selesaikan soal ini dengan Newton, teman-teman. Oke, jadi nanti sigma F ya, sigma F sama dengan M kalikan dengan A. Nah, seperti biasa kan seperti ini ya. Cuman karena di sini F-nya bergantung pada V fungsi ya. Jadi nanti kita gunakan ini jadinya M dV per dt. Oke. Nah, ruas kanan udah seperti ini dan ruas kiri kita ganti jadi minus gaya geseknya, ya ini adalah K V pangkat 3/2 sama dengan ruas kanannya ini M dV per dt. Nah, teman-teman, di sini ada clue lagi. Yang ditanyakan adalah jarak. Sedangkan di sini waktu. Nah, kita bisa manipulasi yaitu dengan cara M. Nah, dV kita turunkan terhadap jarak yang jadi dV per dx ya. Dikalikan jangan lupa dx per dt. Ya, ini sebetulnya nanti bakal coret juga ya. dx dengan dx ini bakal dicoret, jadi dv per dt juga kembali ke fungsi yang awal. Nah, cuman kita di sini kondisikan dengan apa yang akan kita cari, teman-teman. Oke, jadi di sini kita punyai M. Nah, dx per dt itu tak lain adalah kecepatan. Jadi kita ganti M, kecepatan yang kita pindahkan ke sebelah kiri ya, menjadi mv dv per dx. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita punyai, ini minus K V pangkat 3/2 sama dengan M kalikan V ya, dV per dx. Nah, ini V dan ini V pangkat 3/2, ini bisa kita pindahkan ya, atau kita kita gabungkan V dengan V yang
X dengan yang tidak punya variabel. Atau ini kita kalikan silang aja, teman-teman. Jadi minus K dx ini per M ya sama dengan ini V per V pangkat 3/2 dV. Ya, ini jadi bagian dari integral, teman-teman. Nah, sebelum kita integralkan, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Menjadi minus K per M, ini nggak berubah. Ini dx sama dengan yang ruas sebelah kanan, ini V dibagi dengan V pangkat 3/2. Ini harus sudah paham ya, teman-teman. Jangan sampai keliru. Ini jadinya V-nya pangkatnya 1 min 3/2, nih jadi minus 1/2. Ini definisi. Oke, baru kita lakukan proses integral. Ya. Jadi minus K per M. Nah, kemudian integral, ini karena konstan, ini kakak keluarkan aja ya. Ini dari integralnya, ini dx, sama dengan, kemudian yang ruas kiri, ruas kanan, itu integral V pangkat min setengah. Jangan lupa batasnya. Di sini ada batas X0 sampai dengan maksimumnya X. Ya, kemudian ini V0 sampai dengan V maksimumnya. Nah, V maksimum terjadi, jarak maksimum terjadi ketika yaitu kecepatannya ini sampai dengan 0. Ini benda itu berhenti. Oke. Jadi batas akhir dari si integral V-nya ini sampai dengan 0. Jadi karena berhenti, ya. Oke, kita lakukan proses integral. Di sini jadinya minus K per M, kemudian hasilnya X, ya, karena batasnya dari X0 sampai dengan X sama dengan yang ini V pangkatnya jadi setengah, ya. Jangan lupa kita bagi dengan pangkat yang barunya ya, setengah. Kemudian ini V0 sampai dengan 0. Atau ini minus K per M. Kita masukkan ya batas atasnya dulu jadi X. Kita masukkan juga batas bawah minus X0. Nanti tinggal kita substitusi aja teman-teman. Sama dengan di batas atasnya, ini kita pindahkan dulu duanya ke atas ya. Menjadi 2 kalikan dengan batas atasnya itu 0 min V0. Nah, ini pangkatnya adalah 1/2. Seperti ini. Ya. Dan kita masukkan atau kita substitusikan di sini kecepatan awalnya itu ada 9 meter per sekund. Dan untuk T sama dengan 0, dia ada di titik O. Katakanlah ini titik O ini adalah titik originnya ya. Jadi X0-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi minus K per M, kemudian kita klik dengan X. X itu adalah jarak maksimum sampai berhenti. Minus 0 sama dengan 2 dikalikan dengan 0 min. Nah, ini akar atau 9 pangkat setengah ya. Nah, sebetulnya kalau kita tuliskan 9 pangkat setengah itu sama aja dengan akar dari 9. Yang lain adalah 3. Ya, jadi kita bisa tuliskan ini minus K per M ya, kalikan dengan X sama dengan 2 dikalikan dengan min 3 atau jadinya minus 6. Ini coret ya, nanti kita dapatkan yaitu X-nya, kita pindahkan ke sini ya. Jadi nanti X-nya itu sama dengan 6M per K. M-nya adalah massa dan K-nya itu adalah konstanta depan ini. M-nya kita punya 0,5, jadi 6 dikalikan 0,5 dibagi dengan, dan K-nya nah, kita belum punya nih, tapi kita bisa cari dari initial condition. Ya. FV-nya sama dengan min KV pangkat 3/2. Di sini dibilang bahwa pada saat kecepatannya 4 meter per sekund, daya geseknya itu minus 2. Oke, kalau kita masukkan 4 ya, sama dengan minus K, nah ini 4 pangkat 3/2, seperti ini, itu sama dengan minus 2. Oke, minus 2-nya coret, minusnya coret, kemudian di sini kita punya K, kemudian nah, 4 itu bisa kita buat jadi 2 pangkat 2. Ya, kita pangkatkan dengan 3/2 sama dengan
2. Ini jadinya K, nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan 32, nanti 2-nya ini coret ya. Jadi 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Jadi 8 sama dengan, nah, kita dapatkan K-nya adalah 1/4 ya, atau 2 per 8. Nah, dapat ini kita masukkan ke atas ya. 6 kali 0,5 itu sama dengan 3. Nah, 3 dibagi dengan 1/4. Nah, ini jadinya 12 meter ya. Jadi di sini jarak maksimum yang dicapai oleh si benda itu sama dengan 12 meter. Oke. Oke. Ini yang pertama. Kemudian berapa soal lagi? Nah, ini ya yang terkait dengan hukum Newton juga, teman-teman. Oke, tinjaulah sistem 3 balok A, B, dan C yang terhubung pegas tak bermassa dengan konstanta K yaitu 5.000 Newton per meter. Ya. Seperti pada gambar, masing-masing balok memiliki massa yaitu MA sama dengan MB, yaitu 10 kg, dan MC-nya 2 kg. Balok A kemudian ditarik dengan gaya sebesar F ya, bila lantai licin dan permukaan balok B kasar dengan koefisiennya μs 0,5 dan μk-nya 0,2. Syarat F dan perpanjangan pegas X agar ketiganya bergerak bersama-sama adalah, nah, kita mesti cari yaitu pertambahan panjang dari si pegas, teman-teman. Oke, sebelum kakak lanjutkan pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Dan komen juga berapa sih banyak yang kalian isi untuk soal OSK yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kalau misalnya ketiganya itu bergerak bersama-sama, itu sama saja kita bisa analogikan ya. Ketiganya itu jadi satu benda, teman-teman. Jadi kita punya benda ya. Benda ini adalah benda gabungan. Ya, ini benda 1 MA, benda 2-nya MB, dan benda 3-nya MC itu digabung. Jadi ini penjumlahan M total semuanya yang ditarik oleh gaya yaitu F. Jadi nanti F-nya, kalau kita gunakan hukum Newton, F sama dengan MA plus MB plus MC dikalikan dengan A. Nah, kita mesti cari A-nya. Oke? Nah, cara nyari A itu ada terletak di titik C. Kenapa di benda C. Kenapa benda C? Karena benda C ini yang jadi syarat supaya dia bergerak bersama-sama dengan B maupun dengan yang A-nya. Oke, benda C bisa bergerak ke kanan ya, ketika ditarik oleh gaya F itu karena ada gaya gesek yang bekerja pada benda C. Arahnya ke mana? Yaitu ke kanan. Ini adalah FG-nya. Ya. Oke, ada gaya normal juga. Jangan lupa. Ada gaya normal. Kemudian ada gaya berat. Sini, bawah. MG. Nah, kalau kita gunakan ya hukum Newton untuk benda C, sigma FC sama dengan MC dikalikan dengan A yang relatif terhadap tanah. Nah, oke, kita cek ya. AC relatif terhadap tanah, ya ini ACT gitu aja ya. Kita buat ACT. Nah, itu sama dengan AC terhadap B ditambah dengan AB terhadap tanah. Nah, karena balok A, B, dan C itu bergerak bersama-sama, maka nanti A terhadap AC ya, atau percepatan C terhadap B itu mesti sama dengan 0. Ya. Jadi dia tidak ada percepatan relatif terhadap si B. Jadi nanti AC terhadap tanah itu sama dengan AB terhadap tanah, atau ini sama dengan A yang kita tuliskan di sini. Oke, kita bahas lagi yang ini, sigma FC. Di sini ada gaya gesek ke kanan, yaitu FG, sama dengan MC kalikan dengan A. Ya. Nah, di sini FG-nya, oke teman-teman, ini jadi ini ya, harus yang apa namanya, harus kita pahami teman-teman di sini apakah kita gunakan μs atau μk. Berhubung karena benda ini diam, ya, ingat diam relatif terhadap si B, ya.
maka nanti yang kita gunakan itu adalah gaya gesek yang statis. Ya. Jadi nanti FG-nya ini mu S kalikan dengan N. N-nya karena di sini tidak ada lagi gaya vertikal ya yang segaris dengan N dan MG, MCG di sini ya. Dapat tukar MCG. Maka nanti mu S-nya itu sama dengan mu S kalikan N, N-nya itu adalah MCG. Seperti ini. Ini sama dengan MC kalikan dengan A. Ya, MC-nya coret, kita dapatin A sama dengan mu S kalikan dengan G. Kita substitusi ke sini. MA tambah dengan MB ditambah dengan MC kalikan A, A-nya adalah mu S kalikan dengan G. Dapat F. Nah, F ini nanti ya, F-nya itu setara dengan, nah, kita cek benda A ini ya, itu bekerja gayanya itu ada F dan ini pegas. Itu K kalikan dengan X, arahnya ke kiri. Jadi nanti di sini ya kita bisa tuliskan untuk benda A ini ya, teman-teman. Oke. Jadi nanti sigma FA sama dengan MA kalikan dengan A-nya ya. Nah, di sini ada gaya F ya. Kemudian minus gaya geseknya, gaya pegasnya itu K kalikan dengan X sama dengan MA kalikan dengan A. Yang kita mau cari tahu adalah X-nya. Jadi ini F min MA kalikan dengan A ya sama dengan X. Nah, kita dapat X sama dengan F minus MA kalikan dengan A dibagi dengan K-nya ya. Kita rapikan. Nah, kemudian F-nya kita hitung dulu ya. Dari sini F-nya kita dapatkan F sama dengan MA plus MB plus MC kalikan dengan mu S kalikan G. Kalau kita masukkan angka-angkanya di sini ya, MA-nya sama dengan MB sama dengan 10, berarti ini jadinya 20 ditambah dengan T-nya itu 2, kalikan mu S-nya di sini 0,5, dan dikali 0,5 dan dikali G-nya itu 9,8. Ya. Untuk F-nya bisa kita hitung, hasilnya adalah, kita cek dulu ya. Nah, di sini, oke, 22 dikalikan 0,5 dikalikan dengan 9,8, hasilnya adalah 107,8 Newton. Nah, sekarang kita hitung lagi yang MA kalikan dengan A ya. MA-nya kita punya 10 kalikan percepatan A-nya itu adalah mu S kalikan G atau 0,5 dikalikan 9,8 ya. Jadinya 10 dikali dengan 0,5 dikali 9,8, hasilnya adalah 49 Newton. Jadi nanti X-nya kita substitusikan ke sini, yaitu 107,8 dikurangi 49 dibagi dengan K. K-nya adalah konstanta pegas. Dan di sini yaitu besarnya 5.000 Newton per meter ya. Jadi kita masukkan 5.000. Nah, dapatkan hasil yaitu kita hitung. Oke, 107,8 dikurangi dengan 49 dibagi dengan 5.000. Nah, hasilnya adalah 0,01176 meter, atau karena di sini gunakan sentimeter ya, maka kita kalikan dengan 100. Jadinya kita dapatkan yaitu 0, atau 1, ya 1,176. Nah, kalau kita bulatkan ini jadinya 1,2 cm ya. Oke. Baik.
Mungkin ini saja ya untuk kesempatan kali ini pembahasan soal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian kalian juga pengen tahu berapa sih banyak soal yang kalian sudah kerjakan ya. Boleh komen. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.